Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Septiani dengan NPM 311231065. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS akuntansi manajerial tentang cost value profit analysis. Nah, di sini data yang sudah diketahui dari perusahaan produksi sepatu yaitu harga jual ada di 330.000 per unit, lalu biaya variabel ada di 185.000 per unit, lalu biaya tetap ada di 600 juta per tahun, lalu target penjualan di 2025 itu ada di 8.000 unit. Nah, sebelum mengetahui BEP dalam unit dan rupiah, kita harus mencari margin kontribusinya terlebih dahulu dengan cara harga jual dikurangi biaya variabel. Itu untuk mencari margin kontribusi. Di sini harga jualnya itu 330.000, lalu biaya variabelnya di 185.000, dikurangi jadi 145.000 untuk margin kontribusi. Nah, selanjutnya untuk mengetahui rasio margin, itu margin kontribusi dibagi harga jual. Tadi margin kontribusinya ada di 145.000 dibagi 330. Jadi rasio margin kontribusinya itu ada di 0,4394. Terus kita persenin dikali 100%, itu ada di 43,94%. Nah, selanjutnya untuk mengetahui BEP dalam unit, itu biaya tetap dibagi margin kontribusi. Tadi biaya tetapnya ada di 600 juta dibagi 145.000. Jadi BEP dalam unitnya ada di 4.138 unit. Lanjut ke BEP dalam rupiah, tinggal BEP unit tadi 4.138 ini dikali harga jual 330. Jadi BEP dalam rupiahnya itu ada di 1.365.540.000. Untuk mengetahui berapa banyak unit yang harus dijual untuk mencapai target laba 500 juta, itu dengan cara biaya tetap ditambah target laba lalu dibagi margin kontribusi. Di sini biaya tetapnya 600 juta lalu ditambah target laba 500 juta, jadi total yang harus ditutupinya ada di 1.100 juta. Nah, lalu dibagi margin kontribusi yaitu 145.000. Jadi 7.586 unit yang harus dijual untuk mencapai target laba sebesar 500 juta. Selanjutnya, kita akan menghitung laporan laba rugi margin kontribusi anggaran tahun 2025. Yang pertama, kita harus mencari anggaran penjualannya dan biaya variabelnya dulu. Anggaran penjualan dihasilkan dari target penjualan dikali harga jual. Lalu biaya variabel dihasilkan dari target penjualan dikali biaya variabel. Anggaran penjualannya itu ada di 8.000 dikali 330, jadi ada di 2.640 juta. Lalu biaya variabelnya ada di 8.000 dikali 185.000, jadi ada di 1.480 juta. Nah, untuk mengetahui margin kontribusinya, itu dihasilkan dari anggaran penjualan dikurangi biaya variabel. Di sini berarti 2.640 juta ini dikurangi 1.480 juta, hasilnya ada di 1.160 juta untuk margin kontribusi. Lalu untuk mengetahui laba operasional itu ada di margin kontribusi dikurangi biaya tetap. Di sini margin kontribusinya ada di 1.160 juta lalu dikurangi biaya tetap ada di 600 juta. Jadi laba operasionalnya ada di 560 juta. Nah, untuk mengetahui rasio margin kontribusinya itu margin kontribusi dibagi anggaran penjualan. Di sini margin kontribusinya ada di 1.160 juta dibagi anggaran penjualan yang tadi ada di 2.640 juta. Hasilnya ada di 0,4394. Lalu kita presentasikan. Jadi 0,4394 ini dikali 100%, hasilnya 43,94% untuk rasio margin kontribusinya. Selanjutnya kita akan mencari margin of safety dalam rupiah, lalu margin of safety dalam persentase. Nah, yang pertama kita akan mencari margin of safety dalam rupiah terlebih dahulu dengan cara anggaran penjualan dikurangi BEP dalam rupiah yang sudah kita hitung tadi. Anggaran penjualannya yang tadi 2.640 juta dikurangi BEP itu ada di 1.365.540.000.
Jadi margin of safety dalam rupiah ini ada di 1.274.460.000. Nah, untuk margin of safety dalam persentase, itu margin of safety dalam rupiah ini dibagi anggaran penjualan lalu dikali 100%. Nah, jadi margin of safety tadi 1.274.460.000 ini dibagi anggaran penjualan yaitu 2.640.000.000, itu menghasilkan 0,4827 lalu dikali 100%. Jadi 48,27% untuk margin of safety dalam persentase. Selanjutnya kita akan menghitung tingkat leverage operasi. Leverage operasi ini untuk mengetahui seberapa sensitif laba kita jika penjualan kita naik. Nah, untuk mengetahuinya itu dengan cara margin kontribusi dibagi laba bersih. Di sini margin kontribusinya ada di 1.160.000.000, lalu laba bersihnya ada di 560 juta. Jadi menghasilkan 2,07 itu dikali 100%, jadi ada di 2,07% untuk leverage-nya. Jadi tiap 1% penjualan naik berarti labanya juga naik di 2,07%. Nah, jika penjualan naik 30%, berapa kenaikan laba bersihnya? Nah, yang tadi kan kita sudah menghitung leverage operasinya ada di 2,07%. Di sini tinggal leverage operasi tadi dikali kenaikan penjualan. Jadi 2,07 dikali 30%. Jadi ada di 62,1%. Nah, selanjutnya laba bersih awal itu dikalikan persentase kenaikan untuk mengetahui laba bersih kenaikan. Nah, laba bersih awalnya ada di 560 juta dikali 62,1%. Jadi laba bersih kenaikannya ada di 340.760.000. Nah, si laba bersih kenaikan ini ditambah laba bersih awal untuk mengetahui laba bersih setelah kenaikannya berapa. Nah, laba bersih kenaikan tadi kan udah dihitung ada di 347.760.000, lalu ditambah laba bersih awal 560 juta. Jadi laba bersih setelah kenaikannya ada di 980.760.000. Jika penjualan naik 30%, kenaikan laba bersihnya ada di 987.760.000 rupiah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.